Ini adapter sekitar saya bikin sekitar 5 ampere teman-teman, 5 ampere, dan tertera Halo teman-teman, selamat berjumpa bersama Oni Benghar di channel kesayangan yang membahas tentang otak-atik masalah elektronik. Dan pembahasan kali ini yaitu saya mengunggah kembali video saya yang sudah lama yang diambil dari channelnya saya pribadi juga, yaitu SK Project, yang membahas tentang memodifikasi power ampli PAM 8403 teman-teman. Dan saya kenapa mengunggah kembali, karena banyak respon yang positif tentunya dari teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan setelah saya unggah kembali di channel Oni Benghar ini menjadi manfaat dan menjadi sebuah pengetahuan buat kita semua. Terima kasih sudah mampir di Oni Benghar dan selamat menyaksikan. Menurut saya itu adalah sesuatu yang yang aneh-aneh, yang sia-sia gitu ya. Halo teman-teman, selamat berjumpa dengan SK Project yang membahas mengenai mengutak-atik elektronik. Kali ini saya ingin membahas tentang sebuah mini ampli, kit mini ampli yang sudah tidak asing lagi di kalangan teman-teman mungkin ya, dan sudah pernah mencobanya, yang kekuatannya 2 kali 3 watt, kecil, 2 kali 3 watt. Banyak teman-teman YouTuber yang berada di sebelah memberikan tutorial bermacam-macam yang intinya memodifikasi PAM 8403. Tapi menurut saya itu adalah sesuatu yang yang aneh-aneh, yang sia-sia gitu ya. Lebih lengkapnya nanti saya lanjutkan di prakteknya. Saya tunjukkan apa perbedaannya antara dimodifikasi dengan resistor 1 ohm di output speakernya dan dengan keadaan polos. Lebih jelasnya silakan menyimak video ini. Oke, selamat menyaksikan. Baik teman-temanku sekalian, ini adalah PAM 8403. Mungkin teman-teman juga sudah pernah mencobanya. Dan ini nanti akan saya coba untuk rakit secara wajarnya. Maksudnya secara wajarnya itu ini bagian speaker yang kanan kan ya, yang R. Ini bagian speaker yang kiri. Lalu di sini mana, saya ambil dulu. Ini di sini tegangan 5 volt yang bentar, blur ya. Blur, coba. Nah, maaf, blur. Ini adalah ground ya, negatifnya, yang kabel kuning. Dan ini yang merah adalah plus 5 volt ya. 5 volt mungkin bisa juga 5 volt setengah atau 6 volt juga masih kuat. Tapi kalau nggak salah, kalau udah 6 volt ke atas hingga 7 volt itu nanti ininya rusak ya, jeblok IC-nya, karena kekuatannya maksimal mungkin 6 volt. Makanya direkomendasikan di titik 5 volt mungkin ya, atau 5 volt,2. Dan sebelah sini adalah inputnya, input
kiri, ini ground, dan ini input kanan ya. Nanti teman-teman juga bisa langsung nyambung ke outputnya potensio. Jadi potensio yang kaki tengah dari potensio masuk ke sini. Mau ditahan juga boleh pakai resistor sekitar 4,7 kilo sampai 10 kilo lah. Ya, ini inputnya kiri kanan. Dan ini adalah speaker out speaker. Nah, yang sekali lagi mau saya bahas itu ini min plus speaker kiri, tapi ini bukan ground, nggak sama dengan yang ini, beda. Jadi ini ibaratnya udah di braid ya, udah di BTL kan. Sebetulnya ini berarti ada 4 di dalam IC ini, ada 4 rangkaian ya, ada 4 power ampli, 4 channel yang masing-masing 2 ke sini, outputnya 2 ke sana, ke kanan. Jadi di braid atau di apa ya, di braid ya. Jadi ini ground ini bukan ground ini, maksudnya min ini bukan ground dari adaptor, jangan digabung ya, ini dengan yang min ini beda. Begitu, ini kalau pemakaian secara normal. Ini juga sama, yang kabel hitam, aduh jatuh. Yang kabel hitam ini beda dengan ground ini. Ini juga beda dengan ini, yang min dari sini dengan min ini beda, jangan digabung gitu. Baik, sama saya mau dicoba dulu digambar ya, biar teman-teman lebih jelas. Sebentar. Ya. Begini, teman-teman. Ini ibaratnya kita menggambar. Aduh, habis spidolnya. Kita yang tadi lihat seperti ini. Ini tegangan, ini ground, ini input ya. Ini input 3. Kan seperti ini ya tadi. Tadi seperti ini ya. Coba disimak lagi. Betul kan? Yang ini out ya. Out, ini in ya, seperti itu. Dan dan ini speaker min ya, ini speaker plus, ini speaker plus, dan ini speaker min, kan seperti itu. Dan ini ground ya, ground, dan ini plus, seperti itu. Nah, ini ground juga. Kalau ground ini sama dengan yang ini ya, nyambung lah gitu. Dan ini input L ya, input R berarti L R. Iya, yang ini speaker min, ini plus, yang ini plus, yang ini min. Seperti itu ya. Oke. Ini 8403 ya. Nah, secara pemakaian secara wajar, kalau pemakaian secara wajar, secara yang direkomendasikan dari pabrikannya, ya ini biasa masuk ke potensio kan gitu. Yang ini juga ambil, masukin ke potensio. Nanti diterangin lah kalau cara memasukin ke potensio kaki mananya. Yang jelas kalau potensio kan kaki tengah outputnya gitu ya. Nanti saya bahas ke sananya. Dan ini 5 volt ya, 5 volt seperti itu. Ini ground, ini juga ground.
Ini boleh digabung ke ground juga, disatukan ya, seperti itu. Ini min ya, ground, dan ini juga plus, seperti itu kira-kira. Nah, yang saya bahas itu banyak rekan-rekan yang teman-teman di channel yang lain yang memodifikasi seperti inilah, seperti itulah, yang terutama masalah outputnya ya. Dari awal juga saya kalau melihat bukan sekilas, bahkan mungkin melihat banyak yang tutorial ini itu seperti apa, tapi menurut saya, nanti saya buktikan ya, katanya apabila ini digabung, dibikin, ini udah BTL ya sebetulnya, jadi 4 channel, channel 1, 2, 3, 4 ya. Ini sebetulnya 1, 2, 3, 4, ada 4 channel dalam IC. Di sini ada 4 channel, nah masing-masing di braidkan ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, ada 4 channel, 4 power ampli di dalam ini. Nah masing-masing di braidkan, mengerti ya, paham ya? Nah banyak rekan-rekan yang memodif, katanya biar wattnya menambah, biar bassnya lebih garang, lebih apalah dengan kata-kata beliau. Ini dipakai resistor, yang ini tambah resistor, yang ini tambah resistor, ini tambah resistor. Saya paham maksudnya, mungkin karena kalau ini digabung ya, ini digabung ke sini jadi plus dengan plus, ini plus dengan plus digabung, tapi ditahan dulu pakai resistor 1 ohm. Ini juga 1 ohm. Ini 1 ohm. Setengah watt ya. 1 ohm. Setengah watt. Ini yang min ini dengan yang min ini digabung juga. Disambungkan. Akhirnya keluar ini yang plusnya, dan yang ini berarti yang minnya ya, buat ke speaker. Seperti ini kira-kira. Aduh. Nah akhirnya ini menjadi mono gitu kan, satu speaker nih, jadi satu, jadi dibikin sebelah. Nah yang ini digabung, yang L sama R ini digabung, disatukan, set. Nah gitu, akhirnya ini menjadi input, satu input. Nah gitu kan ya. Sampai sini paham ya? Oke teman-teman, mudah-mudahan tidak terlalu mumet gitu, tidak terlalu kelamaan. Jadi output dari power ampli ini masing-masing pakai resistor ukuran 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, besarnya sekitar setengah watt. Nah nanti saya coba praktekkan perbedaan antara kita polos-polosan yang tadi ya, dan kita coba digabungkan seperti ini, bukan BTL ini. Kalau udah digabungkan gini ibaratnya paralel ya, di paralel. Soalnya kalau di BTL itu ada di dalam rangkaian di sininya itu ada umpan balik dari kanan ke kiri, dari, aduh nanti lebih jelasnya kalau dilihat dengan power yang udah besar ya, yang kelas yang udah tinggi lah, udah sekitar 30 watt, 25 watt gitu di BTL.
Nah, rekan-rekan, setelah ini saya akan mencoba untuk rangkaian ini mau diaplikasikan dengan rangkaian sebenarnya. Ini hanya gambaran, dan ini menjadi mono ya, ini mono atau satu speaker atau satu speaker ya. Jadi teman-teman kalau ingin stereo, berarti rangkaian ini harus bikin lagi. Jadi ada dua power, ada dua PAM sama. Nanti seperti ini juga gitu kan. Nah, ini speaker, ini input, ini tegangan kan. Ini output ya. Oke. Nah, ini groundnya, ini plusnya 5 volt ya, dan ini ground ini bisa nyambung ke sini ya. Nah gitu, ini juga sama. Mana oh, ini nyambung dengan ini ya. Kalau pakai ampermeter atau alat pengukur pasti nyambung. Nah, kita bikin rangkaian lagi seperti yang sama persis dengan ini. Komponennya pun sama. Seperti ini. Sama 1 ohm, setengah watt. Seperti itu. Yang ini plus digabung. Plus dengan plus digabung. Ini min dengan min. Ini juga digabung. Nah, gitu disambungkan ya. Ini keluarlah yang plus kan gitu. Ini juga yang minnya kan seperti itu. Nah, ini akhirnya jadilah speaker untuk bagian kanannya seperti ini ya. Nah, gitu. Ini nyambung. Nah, ini digabung juga sama. Yang ini digabung juga. Akhirnya menjadi input juga ya. Input. Oh, ini salah, saya salah menggambar. Ini ke sini ya. Ini ke sini salah. Pahamlah teman-teman, salah menggambar saya. Dan ini juga 5 volt. 5 volt digabung juga. Gabunglah ke sini. Nah, gitu. Ini min, ini plus dari adaptor. Nah, rekan-rekan seperti ini mungkin. Ini jadi stereo ya. Jadi stereo kalau kanan kiri berarti kan ini L, ibaratnya ini L, ini R. Speaker kanan itu ibaratnya. Nah, seperti ini rekan-rekan. Mungkin rekan-rekan kalau hanya dengan gambar mungkin tanpa ada pembuktian dengan prakteknya, mungkin pengen membedakan antara yang normal tanpa ada resistor seperti ini, normal ya, saya tutupin normal ya, dan yang di paralel, ibaratnya menurut saya di paralel, bukan di BTL ya, di paralel seperti ini, di paralel. Dan kebetulan saya udah lebih dulu merangkainya dengan barang seadanya di tempat saya. Kurang lebih wujudnya seperti ini. Baik, biar teman-teman lebih paham lagi ya. Mohon maaf kalau videonya terlalu panjang karena saya ingin sekali menjelaskan. Ini ya, yang plus dengan yang plus digabung. Berarti ini, yang ini teman-teman, yang ini dengan yang ini digabung nih. Ada digabung sama saya. Digabung ya. Nah, yang min dari sini dan min dari sini digabung juga, yang ini nih. Yang ini digabung juga,
Dan saya ambil kabel, akhirnya menjadi seperti ini. Ini plus, ini min. Ibaratnya ini juga, ini plus, ini min, gitu ya. Nah, kebetulan saya punya banyak PAM 8403. Iseng-iseng aja jajan dari online, dari Shopee. Ini ada dua lempengan ya, 1, 2 gitu ya. Dua lempengan, dua gini. Mana? Nah, ini dua gini ya. Paham ya? Nah, ini juga sama rangkaiannya seperti ini. Kita rakit seperti ini. Dan inputnya pun sudah saya gabung. Jadi seperti ini. Ini input kanan, kiri, sini pakai resistor ya 4,7 kilo sama saya di ini digabung di sini. Kalau saya di sini digabung biasa langsung. Kalau ini mau pakai resistor juga nggak masalah, nggak apa-apa, lebih bagus gitu ya, lebih bersih gitu ya ke suaranya nanti, nggak terlalu sember, mungkin ada resistansinya, ada penahannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan ini kebetulan saya mempunyai elko, ibaratnya elkonya di sini saya pasang. Kalau digambar ya di sinilah. Ini elko ya, seperti ini. Nah, ini tidak mutlak harus pakai elko juga sebetulnya, cuman kalau ingin lebih stabil. Dan voltasenya juga kebetulan kecil ya, ini cuma 6,3 volt, sedangkan yang inputnya 5 volt kan, 5 volt DC. Ini ada toleransi ya, 1,3 volt berarti aman lah, aman. Dan ini kebetulan ada 10.000 mikro, mereknya Nichicon ya, lumayan lah berkualitas. Begitu ya rekan-rekan. Nanti saya coba yang rangkaian ini dulu. Ini sama kan komponennya ya, PAM juga sama. Nanti saya akan mencoba menyalakan ini dan mendengarkan suaranya seperti apa, tanpa ada paralel, tanpa seperti ini ya. Ini normal yang sesuai pabrikannya lah, standar pabrik. Dan nanti saya akan mencoba untuk merangkai ini, menghidupkan ini. Karena ini terus terang saya juga belum coba, baru dirangkai. Belum coba pasang tegangan terus pakai speaker. Tapi menurut saya sih mudah-mudahan tidak ada kesalahan ya, karena kurang rapi aja, kurang bagus. Yang penting teman-teman bisa mendengarkan, bisa membandingkan antara di paralel dengan rangkaian normal dari pabrikannya. Maaf ya, ini IC-nya dibalik. Jadi ini dibalik ini. Tidak ada. Kok saya yang ini nggak ada IC-nya? Ini IC-nya di dalam. Jadi saya masangnya seperti ini, rekan-rekan. Nah, kan ini gini. Ini kan ada IC. Karena takut panas, jadi sama saya dibalikin dua lempengan ini ya, dua power ini, biar punggungnya IC menempel ke lempengan heatsink, lempengan aluminium, seperti itu ya. Setidaknya menyerap panas lah. Takutnya panas gitu, tapi saya belum juga mencoba ya. Cukuplah heatsink sebesar ini dan elko sebesar gini, gitu ya. Nah, seperti inilah kira-kira. Nah, seperti ini ya ibaratnya. Begitu ya rekan-rekan. Oke, nanti saya sekarang mau coba pasang yang ini dulu dan kita dengarkan seperti apa hasilnya, suaranya kalau normal. Nanti saya memakai speaker yang berapa in ini ya, 1,5 in. Ini ada. Nanti mau
cukup dua aja ya, cukup dua aja ya, kita cukup dua aja, dua speaker aja karena mau pasang yang normal dulu. Nah, yang normal dulu kita pasang. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ya, saya pindahkan dulu biar tidak pusing. Ini udah paham ya skema ini ya, udah paham ya rekan-rekan. Nah, jadi rangkaiannya nanti akan saya rakit. Ini, aduh kemana powernya? Oh, jatuh. Akan saya rakit. Ini udah saya sediakan kabelnya juga, input tegangannya juga. Udah tinggal nyambung-nyambung saja. Oke, rekan, nanti saya coba pasang dan akan memakai player. Saya bikin player ya, MP3. Oke, siap. Nah, ini teman, sudah saya coba pasang yang sesuai tadi, yang normal itu ya, yang tanpa dimodif istilahnya, yang polosan, yang asli dari pabrik. Coba teman juga bisa lihat, ini input ya, ini ya input dari power. Ini pakai jack 3,5. Saya masukkan ke player MP3 yang sudah saya bikin juga buat ngetes. Saya colokkan ke yang ini aja. Ini kalau yang hijau ini saya bikin untuk biar bisa dikontrol pakai volume ya. Kalau ini dari MP3 langsung keluar tanpa lewat potensio, paham ya? Jadi saya karena tidak ada potensio di sini, jadi saya pasangnya di sini aja, colokinnya. Nah, gitu ya. Ini tegangannya sudah saya pasang juga. Kita coba hidupkan. Kebetulan saya pakai aki mobil. Tuh. Coba saya copot dulu HP-nya, buka dulu HP-nya. Nih, ini dari aki mobil biar maksud saya lebih stabil lah, lebih enak gitu ya. Kita coba nyalakan, kan aki 12 volt ya, 12 volt ya, aki mobil bekas. Sama saya di step down ya, pakai step down biar bisa diatur yang variabel. Coba saya nyalakan dulu. Nah gitu ya. Kita membutuhkan berapa volt? Kita butuh 5,3, kurangin lah dikit. Nah, inilah segini ya, cukup ya, biar ada toleransinya, nggak terlalu pas 5 volt. 5,2. Oke, siap. Siap. Oke, kita play. Nyalakan. Nah, udah nyalakan ya, tegangannya udah nyala ya, mengalir ke ini. Oke, saya pasang dulu HP-nya. Nah, gitu ya. Bagus. Kita lihat. Kita pakai apometer. Tegangan masuknya berapa? Kita cek dulu. Sebentar ya temannya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ini kabel yang dari aki itu ya, udah di step down. Ini masuknya ya sama 5,2 ya, 5,2 sama itu juga 5,2. Takutnya nyampe ke sini jadi kurang, ternyata sama ya. Berarti kalau tegangan udah ada, berarti ini rangkaian pump ini udah ada tegangan ya, udah masuk ya, udah jalan. Sekarang kita coba nyalakan untuk musiknya. Saya nggak mau lama-lama ya muter musiknya, takutnya kena copyright juga.
cuman sekedar untuk teman-teman dengarkan saja. Ini yang polos ya. Coba saya nyalakan dulu. Loh, nggak nyala. Dah nyala. Wis, mati lagi. Ya. Nah, udah nyala. Nah, ini keadaan polos ya, teman-teman. Teman-teman dengarkan dulu. Tuh, ini ada sember-sembernya ya. Saya kecilin sedikit, terlalu besar volumenya. Nah, sebersih mungkin. Nah, segini mungkin lah. Kira-kira segini ya volumenya. Ini volume tidak akan saya putar-putar lagi, biar sama dengan perbandingan yang udah di paralel itu. Coba teman-teman dengar dulu seperti apa. Ya, ini normalnya segini ya. Nah, udah ya, cukup ya. Takutnya kena ini, kena peringatan. Oke, saya dimatikan dulu, dan selanjutnya akan saya coba yang paralel ya, teman-teman. Oke, baik teman, sudah saya coba rangkai yang rangkaian tadi. Yang di paralel itu ya, biar tidak terlalu lama videonya, jadi saya langsung aja udah disambung-sambungkan tegangan sama tegangan, input, semuanya udah ini ya. Ini input ke power ini ya, yang ini input ini ke power yang ini ya. Seperti ini kira-kira. Ini rangkaian paralel. Nah, ini rangkaian resistor yang 1 ohm. Udah diterangkan ya dari awal. Oke, kita coba dulu, kita bandingkan dengan yang tadi polosan dan ini dengan paralel. Tadi ini volumenya tidak saya rubah-rubah ya, seadanya, biar kelihatan perbandingannya seperti apa yang paralel dengan yang polos. Oke, kita masukkan ini yang tanpa potensio ini ya, saya colokkan ke sini aja yang lewat potensio, tapi ini tidak dirubah-rubah tadi segini. Coba kita nyalakan. Hai SK Project, selamat malam. Lama ya, bentar. Nah, udah jalannya, udah ini. Oke, saya ininya udah berapa volt tadi? 5,2 ya kalau nggak salah. Iya, tadi 5,2. Baik, saya nyalakan dulu, dikasih 5,2 4. Nah, 5,2 ya, berarti sama ya dengan yang tadi. Oke, kita play. Nah, suaranya seperti ini. Coba simak sama teman-teman perbandingannya. Ini yang paralel.
Oke, begitu ya suaranya. Saya matikan dulu takut kena copyright. Saya coba panas tidaknya, karena kalau digabung di paralel itu biasanya panas kan. Ini beradu ya. Jadi yang dari sini dengan yang ini diadukan kan, pakai 1 ohm satu, walaupun ada resistor ya ini, tapi beradu lah. Jadi cenderung ke panas. Tapi kalau saya pegang ini normal-normal aja. Normal-normal aja. Baik, saya matikan dulu tegangannya. Oke. Nah, demikian teman-teman semuanya. Kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu juga. Dan buat teman-teman yang apakah itu lebih bagus atau biasa aja, tidak ada perubahan, mungkin teman-teman yang bisa menilai. Bisa menilainya. Kalau menurut saya ya, mohon maaf ya, kalau menurut saya sama aja. Kalau menurut saya sama aja. Mau gimana juga wattnya tidak akan bertambah, suaranya pun segitu-gitu juga. Ya kan? Mending kalau saya harus memilih, udah aja seadanya dari pabrik. Yang ini, yang normal, ini speaker 1, speaker 2, inputnya stereo gitu kan. Kalau ini ribet amat gitu ya, harus seperti ini. Tapi karena saya sangat ingin memberikan tutorial atau review buat teman-teman yang belum pernah mencoba di paralel dan tidaknya. Dan inilah hasilnya. Oke teman-teman semuanya, sehat semuanya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Mudah-mudahan teman-teman dilimpahkan selalu rezekinya, diberi kesehatan, keluarganya juga, anak istrinya, semuanya, saudara-saudaranya, amin. Demikian, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, subscribe ya. Jika ada komen-komen yang sekiranya komennya sopan gitu ya, sopan, mengena gitu kan, saya tunggu komennya. Terima kasih ya, sekali lagi sehat selalu, bye bye. SK Project pamit dari hadapan Anda. Terima kasih.